Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan di dalam menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Perkenalkan, nama saya Muslan. Saya merupakan dosen pada program studi ilmu komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara. Pada kesempatan ini, izinkan saya mendeskripsikan salah satu mata kuliah, yaitu yang saya ampuh, Strategi Manajemen Humas, sebagai pernyataan diri dosen untuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pengajaran. Adapun identitas mata kuliah yang saya ampuh yaitu Strategi Manajemen Humas berbobot 3 SKS pada semester 2. Kode mata kuliah KB 611218 pada rumpun mata kuliah program studi. Deskripsi mata kuliah yaitu Manajemen Hubungan Masyarakat, menekankan pada hubungan masyarakat sebagai sebuah fungsi manajemen yang menggunakan komunikasi dua arah untuk mempertemukan kebutuhan dan kepentingan institusi atau individu serta kebutuhan dan kepentingan publik dengan siapa institusi dan individu harus berkomunikasi. Kemampuan akhir yang diharapkan kepada mahasiswa yaitu mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, dan sistematis dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkait dengan kehumasan. Adapun CPMK atau capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah ini yaitu yang pertama, mahasiswa mampu menempatkan diri sebagai praktisi humas yang memiliki keahlian manajerial dan berkomunikasi yang beretika dalam membina hubungan antara institusi yang diwakili dengan beragam pemangku kepentingan. Selanjutnya, mahasiswa mampu menunjukkan penguasaan terhadap konsep, teori, metode, dan atau falsafah pada bidang hubungan masyarakat. Pokok pembahasan atau materi pembelajaran dalam mata kuliah ini yaitu yang pertama terkait dengan kontrak perkuliahan atau pengantar di dalam mata kuliah ini. Yang kedua, mendeskripsikan arti penting hubungan masyarakat. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi peran humas dalam manajemen organisasi. Yang keempat, mengidentifikasi humas dan pembuatan keputusan organisasi. Yang kelima, mengidentifikasi riset dalam hubungan masyarakat. Kemudian yang keenam, mengidentifikasi dan mendeskripsikan proses perencanaan manajemen PR. Selanjutnya, yang ketujuh, terkait dengan studi kasus perencanaan PR. Kemudian yang kedelapan, mendeskripsikan praktek manajemen PR dalam Integrated Marketing Communication atau IMC. Kemudian yang kesembilan, mendeskripsikan praktek manajemen PR dan manajemen isu. Kemudian yang kesepuluh, mendeskripsikan praktek manajemen PR dalam komunikasi krisis. Kesebelas, mendeskripsikan praktek manajemen PR dalam Corporate Social Responsibility atau CSR. Kemudian ke-12, mendeskripsikan praktek PR dalam manajemen reputasi. Dan yang terakhir terkait dengan praktek menyusun perencanaan manajemen PR. Adapun sistem pembelajaran dalam mata kuliah ini adalah team teaching. Jumlah pertemuan sebanyak 14 kali pertemuan dengan ditambah ujian tengah semester atau UTS dan ujian akhir semester atau UAS. Untuk UTS di pertemuan ke-8 dan UAS di pertemuan ke-16. Sistem bobot penilaian dalam mata kuliah ini yaitu kehadiran sebesar 25%, tugas dan kuis sebesar 25%, UTS sebesar 25% dan UAS sebesar 25%. Adapun bentuk dan metode pembelajaran yang digunakan yaitu bentuk pembelajaran kuliah tatap muka atau luring, sedangkan metode pembelajarannya adalah ceramah, diskusi, pemberian tugas, dan studi kasus. Media pembelajaran disesuaikan dengan materi. Saya menggunakan PowerPoint, buku, serta modul dan bahan ajar untuk menjelaskan materi perkuliahan yang saya sampaikan kepada mahasiswa selama proses perkuliahan.
Demikian tentang deskripsi mata kuliah Strategi Manajemen Humas. Selanjutnya akan saya sampaikan atau saya akan perlihatkan video pembelajaran mata kuliah Strategi Manajemen Humas. Sekian dan terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberi manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang, Pak. Nah, kita lanjutkan ya pertemuan kita hari ini, yaitu pertemuan yang ketiga. Ya, kemarin kita sudah membahas terkait dengan definisi, kemudian tujuan, tugas dan fungsi public relation atau humas, gitu ya. Sekarang kita akan membahas terkait model-model. Tetapi sebelum kita menjalankan aktivitas kita pada siang hari ini, maka kita akan awali dengan doa. Saya meminta untuk ketua tingkatnya memimpin doa pada kesempatan siang hari ini. Silakan. Baik, sebelum kita melakukan kegiatan hari ini, dalam bekerja kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Doa dulu. Baik, kita lanjutkan materi kita di pertemuan ketiga. Sebelum kita melanjutkan pertemuan kita yang ketiga atau membahas terkait model-model dari humas atau PR menurut Grunig dan Han 1984 ya. Kita akan mereview sejauh mana sih pemahaman teman-teman atau rekan-rekan mahasiswa untuk kemudian bisa kita melanjutkan ke tahap selanjutnya atau ke materi selanjutnya. Terkait dengan definisi, pengertian, itu kan banyak sekali yang sudah apalagi memberikan definisi ya dari berbagai pakar yang ada di dunia. Tapi saya ingin menyimpulkan saja apa sih yang kita bahas pada minggu lalu ya. Siapa yang bisa bantu saya untuk terkait dengan definisi? Oke, silakan. Definisi hubungan masyarakat atau PR adalah usaha terancam untuk mempengaruhi pendapat umum melalui komunikasi yang bertujuan membentuk citra positif suatu identitas, organisasi, individu atau produk. PR juga melibatkan komunikasi dalam situasi krisis untuk mengurangi kesan negatif terhadap reputasi. Jadi fungsi atau definisi seorang PR, kemarin kita sudah berbagai hal kita membahas terkait dengan definisi ya, terkait dengan PR. Jadi PR adalah usaha terancam ya untuk mempengaruhi pendapat umum melalui komunikasi yang bertujuan untuk membentuk citra positif ya, citra positif suatu identitas, organisasi, individu atau produk. PR juga melibatkan komunikasi dalam situasi krisis untuk mengurangi kesan negatif atau reputasi yang buruk ya. Jadi tujuan utama atau definisi dari public relation atau humas itu adalah bagaimana menjembatani antara kepentingan organisasi, kepentingan perusahaan, kepentingan individu dengan halayaknya, dengan masyarakatnya. Jadi dia menjadi jembatan informasi atau komunikasi, sehingga mungkin ada informasi-informasi yang biasa kita katakan misinformasi itu bisa diluruskan ketika di perusahaan itu ada yang namanya PR. Ya, saya kira paham ya semua terkait dengan materi yang lalu. Oke, selanjutnya kita melanjutkan terkait dengan tujuan dari PR itu sendiri. Siapa yang bisa bantu saya terkait? Ada berapa kemarin tujuan dari PR itu sendiri? Ada 5. Oke, bisa bantu saya terkait 2 tujuan PR siapa? Oke, silakan. Yang pertama itu membangun dan menjaga reputasi, yang dimana PR bertujuan untuk membina dan memelihara reputasi yang baik bagi organisasi atau individu. Dan yang kedua itu komunikasi dengan stakeholder. PR bertindak sebagai jembatan antara organisasi dan masyarakat, termasuk pelanggan, media, pekerja, dan pemegang saham. Ya, jadi kata kuncinya tadi adalah menjaga reputasi dan menjadi jembatan informasi dan komunikasi, gitu ya, antara organisasi dengan halayak. Lanjutnya, yang menurut saya ketiga itu mempengaruhi pendapat halayak. Public relation berusaha mempengaruhi
informasi atau krisis komunikasi. Yang adanya tadi miskomunikasi, ada mungkin informasi atau komunikasi yang tersumbat istilahnya. Lain yang kita sampaikan, perusahaan sampaikan, kemudian apa yang ditangkap oleh masyarakat, ekspektasinya seperti apa, realitanya seperti apa, itu kan biasa menjadi masalah. Teorinya seperti apa, kenyataannya seperti apa, itu juga yang biasa menjadi permasalahan. Disitulah akhirnya PR untuk kemudian bisa mengurai informasi dan komunikasi yang ada, sehingga maksud dan tujuan dari organisasi atau perusahaan itu bisa tersampaikan, gitu ya. Oke, selanjutnya terkait dengan fungsi dan tugas dari seorang pihak. Oke, silakan. Fungsi dan tugas hubungan masyarakat. Yang pertama ada media relation, yaitu hubungan media, di mana di sini menjalin dan memelihara hubungan baik dengan wartawan dan media untuk mendapatkan liputan yang menguntungkan. Yang kedua, internal communication atau komunikasi internal. Di sini menyampaikan pesan kepada pekerja untuk memastikan mereka terlibat dan memberikan informasi mengenai aktivitas organisasi. Ya, selanjutnya siapa lagi? Biar nanti kita rangkum sekali. Rangkum. Yang kelima yaitu ada event and management, yaitu yang merancang dan melaksanakan acara yang bertujuan meningkatkan profil organisasi. Yang selanjutnya menghasilkan bahan komunikasi seperti siaran pesan, artikel, blog, dan media sosial untuk menyampaikan pesan organisasi. Yang selanjutnya yang ketujuh yaitu memantau dan mengurus persepsi umum terhadap organisasi atau individu. Ya, jadi itu tadi ya, ada beberapa fungsi dan tugas dari PR. Yang pertama terkait dengan media relation, ya, bagaimana menjalin dan memelihara, bagaimana sih strategi seorang PR itu kemudian bisa mempublikasikan apalagi apa yang sedang dia ingin sampaikan perusahaan atau produk atau brand begitu ya, sehingga mungkin perusahaan bagaimana high cost JPK sedikit pengeluaran banyak pemasukan. Biasa perusahaan, kalau apalagi perusahaan-perusahaan yang profit begitu ya, yang mencari keuntungan, pasti dia akan menginginkan itu. Nah, PR harus mencari bagaimana sih solusi dari itu semua. Pasti mereka menekankan pada publisitas. Nanti kita lihat apa sih 4 model yang akan disampaikan oleh Runik dan Han ya. Sampai di sini sudah paham ya terkait dengan materi kita yang kemarin, terkait dengan pengertian, definisi, fungsi, tujuan, dan tugas dari seorang PR ya. Baik, kita lanjutkan materi kita terkait dengan 4 model hubungan masyarakat menurut Runik dan Han. Kita melihat di sini terkait dengan pengertian 4 model hubungan masyarakat yang coba dideskripsikan oleh Runik dan Han pada tahun 1984. Dia menekankan bahwa kerangka kerja penting dalam bidang hubungan masyarakat atau yang lebih kita kenal dengan PR. Ada beberapa model yang coba dirumuskan dulunya ya. Model-model ini memberikan pandangan yang berbeda mengenai bagaimana organisasi berkomunikasi dengan halayaknya. Kita melihat ada model press agentry atau publicity, atau kita dalam serapan bahasa Indonesia kita bilang publisitas. Ya, kita melihat di sini ya deskripsi terkait apa sih model publisitas itu sendiri. Jadi model publisitas ini berfokus kepada publisitas satu arah dari organisasi kepada khalayak dengan tujuan utama untuk menarik perhatian media dan khalayak. Nah, di sini ada juga diberikan beberapa ciri terkait dengan model publisitas itu sendiri. Yang pertama terkait komunikasi satu arah, kemudian menekankan publisitas dan propaganda, kemudian menghalalkan segala cara demi mendongkrak nama organisasi yang diwakilinya. Nah, ini ada beberapa contoh campaign tentang publisitas untuk selebriti atau film baru yang bertujuan untuk menarik perhatian media dan orang banyak. Sebenarnya model publisitas ini apakah masih relevan digunakan sampai hari ini? Dan sebenarnya ada kasus yang sedang hits hari ini itu yang menggunakan, jangan sampai itu by design yang disiapkan oleh marketing komunikasinya dari produk ini, film ini. Ada film apa yang baru sekarang yang kasusnya Afina. Bila itu bisa kita melihat dari berbagai perspektif sebenarnya, dari perspektif hukum, dari perspektif komunikasi,
Karena ilmu pengetahuan ya tergantung dari lingkungannya, kemudian pengetahuannya kita, pengalamannya kita untuk menilai sesuatu. Berarti kalian karena ada inovasi komunikasi ya kalian harus menilai dari perspektif komunikasi, gitu ya. Jangan sampai ini ada grand design, ya. Dia tidak perlu mengeluarkan biaya yang besar untuk kemudian beriklan di media nasional untuk banyak yang menonton filmnya Vina. Hari ini Vina sampai berapa juta ya? 8 juta atau 9 juta penontonnya. Berapa miliar itu? Berapa miliar itu pendapatannya? Puluhan miliar. Sekarang apa yang keluarga Vina dapatkan, gitu ya? Jangan sampai ini grand design dari apa lagi? Markomnya, marketing komunikasinya film Vina ini. Kan kita tidak tahu tiba-tiba dia booming dan mana. Jadi akhirnya kita penasaran bagaimana sih proses Vina ini sampai dibunuh ramai-ramai, kemudian diperkosa istilahnya ya, atau yang lebih kasar. Nah ini komunikasi satu arah ini yang jangan sampai karena mereka juga tidak pernah menjawab ini. Ada komunikasi satu arah, mereka melemparkan sebuah informasi, tetapi dia tidak peduli dengan feedbacknya. Gitu ya, komunikasi saya hanya memberikan saja supaya saja itu informasi apa. Ya biarlah dia apalagi jadi apa di masyarakat sehingga jadi perbincangan dan pembicaraan itu yang akan mengangkat dia punya brand image film gitu kan, atau dia melakukan propaganda sesuatu hal yang tidak benar biasa dia lakukan gitu ya, dia manipulasi biasa film. Kalau film yang di Indonesia kan yang biasa booming itu tentang dua saja genre kayaknya, hanya apalagi yang lucu-lucu hiburannya komedi dan setan-setan itu horor. Dua saja, action itu jarang sekali Pak, percintaan itu jarang sekali mau sampai 1 juta penontonnya gitu kan. Dua saja faktanya karena mungkin Indonesia terlalu lucu dan mengerikan gitu ya. Makanya mungkin filmnya yang booming itu terkadang diangkat dari kisah nyata, padahal tidak dari kisah nyata lah. Bisa ada kasus apa lagi selendang-selendang yang menari di Banyuwangi itu kan, ya itu pasti akan mengangkat itu semua. Berarti publisitas atau propaganda itu harus dilakukan sampai hari ini, padahal itu sudah diputuskan 1984. Hanya medianya saja yang berubah. Ya, dulu tidak ada media sosial, sekarang ada nih media. Ya, nah, sini campaign publisitas untuk selebriti atau film baru yang bertujuan untuk menarik perhatian media dan orang banyak. Nanti kita melihat model yang kedua. Model yang kedua atau model public information atau penyampaian informasi publik. Nah, sini kita melihat deskripsinya. Model ini juga merupakan komunikasi satu arah, tetapi berfokus kepada penyampaian pesan yang tepat dan benar dari organisasi kepada khalayak. Nah, di sini kita coba melihat apa sih ciri-ciri dari model public information itu sendiri. Yang pertama, komunikasi satu arah. Jadi hampir sama dengan model publisitas tadi ya, model komunikasi satu arah, tetapi dia mungkin lebih jujur gitu menyampaikannya, lebih jujur menyampaikan. Kemudian penyampaian pesan yang tepat dan objektif ya, sesuai karena dia berlandaskan tadi lebih jujur. Artinya apa yang dia sampaikan ya memang dan tidak mengada-ngada gitu ya, dan tidak melesetkan dengan arti sebenarnya gitu ya. Kemudian tidak menekankan publisitas atau manipulasi tadi yang terkait dengan propaganda. Hanya dia masih menggunakan komunikasi satu arah. Nah, contohnya pejabat pemerintah memberikan pesan kepada publik mengenai program baru. Nah, ini biasanya kalau yang menggunakan ini itu himbauan-himbauan, jangan membuang sampah. Ya memang, nah supaya lingkungan kita tidak tercemar ya, karena publik informasi hanya menyampaikan saja, jangan buang sampah, dilarang merokok di sini, ya itu public information. Apa lagi biasa kita baca di jalan? Dilarang parkir, apa lagi? Tapi dia masih menggunakan komunikasi satu arah. Kenapa? Sama-sama kita mau sampaikan ini. Nah itu dalam bentuk baliho, brosur, billboard, ya. Tidak tahu kalian sudah dapat terkait dengan persamaan dan perbedaan itu media-media komunikasi tadi, brosur, billboard, radio, TV dan lain-lain. Ya, dulunya kita itu diberikan tugas, jadi kita bawa billboard itu apa, kita print, brosur itu apa, kenapa ukurannya begini, kemudian leaflet itu apa, ya, itu semua dibagikan. Poster itu apa tujuan, itu kan pasti akan berbeda, medianya akan berbeda, di mana tempatnya, itu kalian akan mendapatkan. Tapi mungkin belum di mata kuliah ini.
sudah paham ya terkait dengan public information tadi ya, meskipun masih menggunakan komunikasi satu arah. Jadi kemudian yang selanjutnya terkait dengan model two-way asymmetrical atau model asimetrikal dua arah ya. Nah, coba kita melihat di sini. Model ini melibatkan komunikasi dua arah tetapi tidak seimbang. Mestinya dia masih subjektivitasnya tinggi begitu ya. Masih ada memilah-milah, dia tidak sama ratakan bahwa halayak 50%, perusahaan 50% ya. Nah, di sini dia masih tidak seimbang atau dia asimetrikal ya. Model ini ditetapkan perusahaan ya, bukan perusahaan untuk memposisikan ini tetap berusaha untuk memposisikan pabrik sebagai pihak yang harus berubah sesuai dengan keinginan organisasi. Jadi dia PR itu masih bawa kepentingan apalagi perusahaan atau individu atau orang yang diwakilinya untuk kemudian menyampaikan pesan, tapi dia masih kemudian mendominasi terkait, dia tidak terlalu mendengarkan terkait dengan kepentingan halayak. Dia masih jadi jembatan informasi dan komunikasi, tetapi itu belum sepenuhnya, artinya tidak terlalu mendengarkan aspirasi dari halayak. Nah, di sini kita lihat ya ciri-cirinya. Yang pertama, komunikasi dua arah tetapi tidak seimbang ya. Kemudian penggunaan pesan mempengaruhi halayak ya, karena tadi subjektivitasnya tinggi, jadi dia hanya masih mementingkan terkait dengan perusahaan, kepentingan perusahaan. Dia mau tidak mau pasti namanya PR, subjektivitas itu tinggi karena perusahaan yang digital ya. Tetapi bagaimana strateginya kalian untuk kemudian bisa meyakinkan masyarakat bahwa saya perwakilan masyarakat perusahaan yang bisa kemudian menjadi wadah kalian berdiskusi, berkomunikasi, sehingga bisa melahirkan sebuah solusi bersama terkait dengan masalah-masalah yang disebabkan oleh perusahaan ya. Nah, di sini ada penekanan pada pesan organisasi ya, karena dia masih asimetrikal, tidak seimbang gitu ya, tidak searah. Kemudian kita melihat ada contohnya ya, campaign pemasaran yang menggunakan kajian pemasaran untuk memahami keinginan pengguna dan menyesuaikan pesan iklan untuk meningkatkan produk ya. Jadi memang dia mewakili perusahaan tetapi masih asimetrikal, tidak seimbang ya. Selanjutnya kita melanjutkan yang keempat terkait dengan model two-way symmetrical atau model simetrikal dua arah. Nah, ini lebih dari yang tadi ya, karena komunikasinya sudah seimbang. Nah, ini kita akan melihat seperti apa. Model ini merupakan komunikasi dua arah yang seimbang, di mana organisasi dan halayak sama-sama saling mempengaruhi dan berubah melalui dialog dan perundingan. Ya, jadi ada komunikasi saling mempengaruhi. Jadi apa penyampaian dari perusahaan, kemudian apa penyampaian dari masyarakat, itu kita carikan solusi bersama untuk kemudian biar tidak apalagi tidak seimbang tadi toh, supaya enak di masyarakat dengan juga di perusahaan. Akhirnya ada solusi bersama, komunikasi itu bisa terjalin sehingga tidak ada riak-riak tadi. Perusahaan juga tidak kecewa dengan apalagi masyarakat di sekitar yang jadi halayaknya dia. Masyarakat juga tentunya enak dengan hadirnya perusahaan, itu bisa menjadi solusi untuk masyarakat atau halayak yang ada di sekitar perusahaan atau yang menjadi halayaknya gitu ya. Ini ada beberapa ciri juga ya. Yang pertama, komunikasi dua arah yang seimbang. Ini cenderung bagus dari model asimetrikal, publisitas dan lain-lainnya yang saya sudah jelaskan tadi. Kemudian ada dialog dan perundingan untuk mencapai pemahaman bersama. Ya, ada solusi bersama, gitu ya. Kemudian penekanan pada hubungan jangka panjang dan kepuasan kedua belah pihak, gitu ya. Ini ada beberapa contoh dialog antara perusahaan dan organisasi pencipta masyarakat, di mana kedua belah pihak berusaha mencapai penyelesaian yang memuaskan untuk masalah alam di sekitar. Biasanya terkait dengan tambang, gitu ya. Terkait dengan tambang, bagaimana sih perusahaan tanggung jawab sosialnya, responsibility-nya, CSR-nya, ya, CSR-nya seperti apa, tanggung jawab sosialnya kepada masyarakat sekitar tambang.
apa sih yang harus dilakukan. Sekarang kan banyak anak komunikasi, bahkan bukan orang komunikasi juga seolah paham terkait dengan PR ini atau CSR ini. Padahal satu media ini terkait dengan pengurusan jangka panjang. Kalau hanya kita bagikan bansos, hari ini kita bagikan uang saja 5.000, 10.000, 50.000, itu kan solusi jangka pendek. Harusnya kita bikin programnya solusi jangka pendeknya seperti apa, jangka menengahnya seperti apa, jangka panjangnya seperti apa. Solusi jangka pendeknya 1 tahun, 2 tahun, solusi jangka menengahnya 5 tahun, solusi jangka panjangnya 10 tahun. Ini dibilang visi misi dan program jangka pendeknya dan misi jangka menengahnya, visi jangka panjangnya 10 tahun ini kita mau kemana? Kenapa dibuat seperti itu? Sehingga itu bisa kita ukur. Itu bisa kita ukur. Efektivitas dari itu bisa kita ukur. Banyak biaya yang kita keluarkan, kemudian energi banyak yang kita keluarkan. Ketika kita tidak bisa mengukur ini berhasil atau tidak, kita lanjutkan atau tidak, layak atau tidak, tepat atau tidak, itu kan butuh pengukuran semua. Makanya itu harus ada pemahaman penting terkait dengan komunikasi itu sendiri, apalagi berkaitan dengan public relation dan humas. Jadi kita mengambil kesimpulan dari 4 model ini, ya. Model-model ini membantu memahami pendekatan berbeda yang bisa diambil oleh organisasi dalam menjalin komunikasi dengan halayak dan menunjukkan perubahan pendekatan yang manipulatif kepada yang lebih beretika dan kolaboratif. Nah, ini akan kita bicarakan pada materi berikutnya terkait dengan kolaborasi dan yang beretika, gitu ya. Di pertemuan kita akan lebih memperdalam lagi terkait dengan materi kita, ya. Saya kira itu saja penyampaian saya pada kesempatan siang hari ini, ya. Sebelum saya mengakhiri pertemuan kita hari ini, kita akan tutup dengan doa, ya. Silakan Ketua Tingkat menutup pertemuan kita hari ini dengan doa. Sebelum kita akhiri kegiatan kuliah kita hari ini, langkah yang baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Doa kita. Doa selesai. Baik, saya kira demikian. Terima kasih atas kesempatan hari ini, ya. Saya akhiri dengan ucapan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.